Kami dari TPB 45 kelompok 8 RPL ingin mempresentasikan hasil RPL kami. Kenalin, aku Franklin Sinaga. Saya Salomon Syagian. Saya Chelsea Farika. Saya Ricky Charles Lalahi. Dan saya Zaniar Aurora Berlian. Selamat menyaksikan. Panel surya adalah kumpulan sel surya yang ditata sedemikian rupa agar efektif dalam menyerap sinar matahari. Yang bertugas menyerap sinar matahari adalah sel surya. Prinsip kerja dari sel surya dimulai dari partikel yang disebut foton, yang merupakan partikel sinar matahari yang sangat kecil. Ketika foton tersebut menghantam atom semikonduktor, sel surya sehingga dapat menimbulkan energi yang besar untuk memisahkan elektron dari struktur atomnya. Elektron yang terpisah dan bermuatan negatif akan bergerak bebas pada daerah pita konduksi dari material semikonduktor. Sedangkan atom yang kehilangan elektron, kekosongan pada strukturnya dan disebut hole dengan muatan positif. Daerah semikonduktor dengan elektron bebas bersifat negatif dan bertindak sebagai donor elektron yang disebut sebagai semikonduktor dengan tipe N. Sedangkan daerah semikonduktor hole sebagai penerima elektron dinamakan semikonduktor tipe PD. Persimpangan daerah positif dan negatif akan menimbulkan energi yang mendorong elektron dan hole bergerak ke arah berlawanan. Elektron bergerak menjauhi daerah negatif dan hole menjauhi daerah positif. Ketika diberikan sebuah beban berupa lampu atau perangkat listrik lainnya, maka akan menimbulkan arus listrik. Sederhananya, ketika sel surya menyerap cahaya, maka akan ada pergerakan antara elektron di sisi positif dan negatif. Adanya pergerakan ini akan menciptakan arus listrik sehingga dapat digunakan sebagai energi bagi alat-alat elektronik. Hukum Faraday adalah salah satu hukum dasar dalam elektromagnetik yang menjelaskan fenomena induksi elektromagnetik. Penjelasan singkat tentang hukum Faraday yaitu, hukum Faraday menyatakan bahwa jika terdapat perubahan flux magnetik yang melintasi sebuah rangkaian tertutup, maka akan timbul gaya gerak listrik atau gaya induksi pada rangkaian tersebut. Besar gaya induksi yang ditimbulkan sebanding dengan laju perubahan flux magnetik terhadap waktu. Hukum Faraday dinyatakan dengan persamaan GGL sama dengan min N dikali dengan flux per waktu, yaitu laju perubahan flux magnetik dalam satuan Weber per sekon. Tanda negatif dalam persamaan menunjukkan bahwa arah GGL induksi yang berlawanan dengan arah perubahan flux magnetik sesuai dengan hukum Lenz. Hukum Faraday menjelaskan prinsip kerja generator listrik, transformator, dan motor induksi. Dengan adanya perubahan flux magnetik, baik karena pergerakan konduktor atau perubahan medan magnet, akan timbul GGL induksi yang menghasilkan arus listrik. Dalam konteks motor listrik atau AC, arus AC yang mengalir pada kumparan stator akan menghasilkan medan magnet yang berputar. Perubahan medan magnet ini akan menginduksikan GGL pada kumparan rotor yang berdasarkan hukum Faraday sehingga menghasilkan gaya putar yang menggerakkan generator. Hukum Lenz adalah prinsip yang menjelaskan arah induksi yang timbul akibat adanya perubahan flux magnetik dalam suatu rangkaian tertutup. Hukum Lenz menyatakan bahwa arah arus induksi yang timbul dalam suatu rangkaian tertutup selalu sedemikian rupa sehingga arus induksi tersebut menciptakan medan magnet yang melawan perubahan flux magnetik yang menyebabkan timbulnya arus induksi itu sendiri. Hukum Lenz berlaku untuk semua kasus induksi elektromagnetik, baik dalam kumparan transformator, motor listrik, maupun generator listrik. Hukum ini membantu menentukan arah arus induksi yang timbul dalam suatu rangkaian tertutup serta memahami interaksi antara arus induksi dan medan magnet. Induksi elektromagnetik adalah fenomena timbulnya gaya gerak listrik atau GGL pada tengahon induksi suatu rangkaian tertutup, hingga mengakibatkan adanya perubahan flux magnetik yang melintasi rangkaian tersebut. Induksi elektromagnetik memiliki banyak aplikasi penting dalam bidang kelistrikan dan induksi elektronika. Salah satu aplikasi utamanya adalah generator listrik, di mana konduktor diputar dalam medan magnet sehingga menghasilkan arus listrik melalui induksi elektromagnetik. Selain itu, induksi elektromagnetik juga digunakan dalam transformator untuk mentransfer energi listrik antara dua rangkaian, serta dalam motor induksi untuk mengubah energi listrik menjadi energi mekanik dengan menginduksikan gaya putar pada rotor berdasarkan perubahan medan magnet dari arus AC pada stator. Adapun tujuan percobaan yaitu, pertama, untuk mengetahui faktor-faktor yang dapat mempengaruhi besar dari GGL induksi. Yang kedua, untuk dapat mengetahui pengaruh jumlah lilitan pada kumparan. Yang ketiga, untuk dapat mengetahui arah arus induksi yang terjadi pada kumparan tersebut. Alat dan bahan yang digunakan dalam percobaan ini adalah 1. Magnet sebanyak 2 buah,
2. Paku sebanyak 2 buah, 3. Panel surya, 4. Dinamo, 5. Kipas angin, 6. Kabel, 7. Papan, 8. selotip, 9. Lem tembak, dan 10. Kawat tembaga. Kelebihan dalam alat ini yang pertama, penerapan ini relatif mudah untuk diimplementasikan dalam percobaan atau aplikasi sederhana karena menggunakan peralatan yang mudah ditemukan seperti magnet dan kawat tembaga. Yang kedua, induksi elektromagnetik ini dapat menghasilkan arus listrik dalam kawat tembaga ketika medan magnet berubah sesuai dengan hukum Faraday. Yang ketiga, dengan mengubah jumlah lilitan kawat, kita dapat mengetahui besar arus, ada tegangan atau arus listrik yang dihasilkan sesuai dengan kebutuhan. Kekurangan dari alat ini adalah, yang pertama, persentase keberhasilan alat ini tergantung pada besarnya induksi magnetik dan paparan sinar matahari. Yang kedua, dalam penerapan sederhana ini, kekuatan arus yang dihasilkan mungkin relatif rendah dan tergantung pada ukuran magnet dan kawat tembaga yang digunakan. Hal ini dapat menjadi hambatan jika diperlukan daya yang lebih besar dalam pengaplikasiannya. Kesimpulan dari percobaan ini yaitu sel surya atau solar cell adalah suatu perangkat atau komponen yang dapat mengubah energi cahaya matahari menjadi energi listrik. Sel surya pada panel surya akan menangkap sinar matahari dan mengubahnya ke listrik arus DC, lalu inverter yang terdapat pada bagian panel surya akan mengubah arus DC menjadi arus AC agar terbentuk arus listrik. Melalui pergerakan pada elektron mendorong arus menuju susunan induksi elektromagnetik yang kemudian dialirkan menuju dinamo untuk menggerakkan kipas angin tersebut. Sistem ini memanfaatkan kombinasi antara energi terbarukan dari panel surya dan prinsip induksi elektromagnetik pada motor AC untuk menggerakkan kipas angin secara berkelanjutan dan ramah lingkungan, tanpa bergantung pada sumber energi fosil yang tidak terbarukan. Sekian video RBL dari kami.